Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Juventus Kaharap, dengan NIM 2002-12-0874, dengan saudari Handriani, dengan NIM 2002-12-0872. Dengan ini menyampaikan hasil dari diskusi tentang pengantar perjanjian lama dengan kitab Hakim-Hakim. Pada saat ini, pengantar pertama dari pendahuluan garis besar dan juga dengan bagian pertama penulisan akan dibacakan oleh saudari Handriani. Dipersilakan. Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama. Kitab Hakim-Hakim dalam bahasa Ibrani Sopatim dan bahasa Yunani Kritai. Istilah ini dipakai di dalam Septuaginta. Di dalam bahasa Latin, kitab ini disebut Judicum. Istilah ini diberikan kepada pemimpin Israel selama periode sejak Yosua sampai ke Samuel. Kitab Hakim-Hakim adalah bagian dari kitab-kitab Nabi awal di dalam perkembangan kanon Alkitab Ibrani. Kitab Hakim-Hakim terdiri dari 21 pasal. Kitab Hakim-Hakim ini juga ditulis meliputi satu periode yang panjang. Periode itu dimulai dari kematian Yosua dan berakhir sebelum tampilnya Samuel dan pertobatan Saul sebagai raja. Kurun waktu periode Kitab Hakim-Hakim ini mencapai sekurang-kurangnya 410 tahun. Garis besar, ketidaktaatan dan kemurtatan Israel diperkenalkan pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 6. A. Israel gagal membersihkan Kanaan, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 5. Israel mengalami kemerosotan, pasal 2 ayat 6 sampai pasal 3 ayat 6. 2. Sejarah penindasan Israel dan pembebasan oleh hakim-hakim, pasal 3 ayat 7 sampai pasal 16 ayat 31. A. Penindasan Aram Mesopotamia atau pembebasan oleh Otniel, pasal 3 ayat 7 sampai 11. B. Penindasan oleh Moab atau pembebasan oleh Ehud, pasal 3 ayat 12 sampai 30. D. Penindasan oleh Kanaan atau pembebasan oleh Deborah Barak, pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 31. E. Penindasan oleh Median dan pembebasan oleh Gideon, pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 35. F. Masa-masa sulit di bawah Abimelek, Tola dan Yari, pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 5. G. Penindasan oleh Amon atau pembebasan oleh Yapet, pasal 10 ayat 6 sampai pasal 12 ayat 7. H. Hakim-hakim kecil, Ebsan, Elon, dan Abdon, pasal 12 ayat 8 sampai 15. I. Penindasan oleh Filistin atau kehidupan Simpson, pasal 13 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 31. 3. Berbagai ilustrasi kekacauan rohani, moral, sosial di Israel, pasal 17 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 25. A. Penyembahan berhala, pasal 17 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 31. 2. Contoh penyembahan berhala kesukuan, pasal 18 ayat 1 sampai 31. B. Kebejatan, pasal 19 ayat 1 sampai 30. 1. Contoh kebejatan pribadi, pasal 19 ayat 1 sampai 9. 2. Contoh kebejatan kesukuan, pasal 19 ayat 10 sampai 30. C. Sengketa antar suku, pasal 20 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 25. Bagian pertama, penulis. Penulis kitab Hakim-Hakim ini tidak diketahui, namun ada yang beranggapan bahwa ada yang menyatakan bahwa redaksi yang paling dekat pada kitab Hakim-Hakim adalah sumber JE abad 8 sebelum Masehi sampai abad 7 sebelum Masehi. Ada beberapa argumentasi yang dapat menunjukkan bahwa penulis kitab Hakim-Hakim bukan terdiri dari orang-orang yang hidup pada masa-masa yang berbeda seperti yang telah dijelaskan teori JEDP tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pengulangan kata-kata yang menunjukkan satu penulis yang sama. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11, pasal 3 ayat 7,
pasal 3 ayat 12, pasal 4 ayat 1, pasal 6 ayat 1, pasal 10 ayat 6, pasal 13 ayat 1, pasal 17 ayat 6, dan pasal 21 ayat 25. Selain itu, adanya bukti penceritaan yang berkelanjutan, meskipun tidak semua cerita disusun secara kronologis waktu. Baik, saya akan melanjutkan bagian 2 dan bagian ketiga. Bagian kedua, waktu penulisan. Tulisan tersebut sekitar tahun 1050 sampai 1000 sebelum Masehi. Dengan adanya bukti nas sendiri yang dimana penulisan itu saat pemerintahannya Raja Saul atau pada awal pemerintahan Raja Daud. Bagian ketiga, tujuan penulisan. Setelah melihat tanggal penulisan daripada kitab Hakim-Hakim ini, adalah hal lain yang tidak kalah penting, yaitu tujuan penulisan dari kitab Hakim-Hakim. Melalui pembacaan ayat-ayat dalam kitab Hakim-Hakim ini memang seringkali menunjukkan sejarah kehidupan bangsa Israel pada masa Hakim-Hakim. Namun tujuan daripada penulisan kitab Hakim-Hakim ini lebih menceritakan tindakan Allah yang memberikan hukuman kepada bangsa Israel yang tidak setia dan membangkitkan para hakim-hakim. Hal senada juga disampaikan oleh Thomas C. Cosbell yang menyatakan bahwa tujuan lain dari penulisan kitab Hakim-Hakim ini merupakan tujuan yaitu menunjukkan anugerah dan kekudusan Allah untuk memelihara bangsa Israel kendati banyak pelanggaran. Kitab ini sekaligus menjelaskan adanya suatu catatan sejarah tentang keadaan yang terjadi pada masa Yosua terakhir memimpin sampai kepada masa sebelum Eli menjadi hakim. Kitab Hakim-Hakim menjadi mata rantai utama sejarah di antara zaman Yosua dan zaman raja-raja Israel. Periode para hakim-hakim dimulai dari sekitar tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi, ketika Israel masih merupakan perserikatan suku-suku. Kitab ini memperoleh nama dari berbagai tokoh secara berkala. Dibangkitkan Allah untuk memimpin dan membebaskan orang Israel setelah mereka mundur dan ditindas oleh bangsa-bangsa tetangga. Penulisan kitab ini tidak jelas. Kitab ini menunjukkan kerangka waktu berikut mengenai penulisannya. Yang pasti ialah kitab ini mencatat dan menilai pada masa para hakim dari segi perjanjian. Musa sudah menubuatkan bahwa penindasan orang bangsa-bangsa Israel, bangsa-bangsa asing akan menimpa orang bangsa-bangsa Israel sebagai suatu kutukan Allah jika mereka menyimpang pada perjanjian. Ulangan pasal 8 ayat 5, 33 sampai 48. Kitab Hakim-Hakim ini menggarisbawahi kenyataan nubuat tersebut dalam sejarah. Kesimpulan 1. Kitab Hakim-Hakim ini juga ditulis meliputi satu periode yang panjang. Kurun waktu periode Kitab Hakim-Hakim ini mencapai sekurang-kurangnya 410 tahun. 2. Penulis Kitab Hakim-Hakim ini tidak diketahui. Namun, ada yang beranggapan bahwa ada yang menyatakan bahwa redaksi yang paling dekat pada Kitab Hakim-Hakim ini adalah sumber CE abad 8 sebelum Masehi sampai abad 7 sebelum Masehi. 3. Penulisan tersebut sekitar tahun 1050 sampai 1000 sebelum Masehi. Di zamannya pemerintah Raja Saul atau di awal pemerintahan Raja Daud. 4. Tujuan dari penulisan kitab Hakim-Hakim ini lebih menceritakan tentang tindakan Allah yang memberikan hukuman kepada bangsa Israel yang tidak setia dan kemudian menunjukkan kasih setia dengan membangkitkan hakim-hakim. 5. Kitab ini sekaligus menjelaskan adanya suatu catatan sejarah tentang adanya yang terjadi
dari masa Yosua terakhir memimpin sampai kepada masa sebelum Eli menjadi hakim. 6. Periode para hakim-hakim mulai dari sekitar tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi, ketika Israel masih merupakan perserikatan suku-suku. Kitab Hakim-Hakim ini menggarisbawahi kenyataan nubuat tersebut dalam sejarah. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.